Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di suasana pagi yang cerah ini selalu memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga selalu merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan kita. Terutama mungkin hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang ya, sehingga kita masih di pagi yang cerah ini. Mungkin banyak orang atau banyak kita menikmati suasana di pagi yang cerah ini dengan berbagai macam aktivitas lah. Mungkin ada orang menikmatinya pagi ini dengan, mungkin ada orang lagi jualan di pasar, memanfaatkan waktu ya. Ada juga orang yang jogging pagi. Kemudian mungkin juga ada orang sebagai dokter lagi di rumah sakit, atau perawat lagi di rumah sakit merawat pasien. Dan mungkin hari ini juga banyak teman-teman kita yang lagi tergeletak, dikurangi kenikmatan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka harus berbaring di rumah sakit. Kemudian kita bagi orang-orang yang sehat, tentunya kita juga harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya masa sehat sebelum datang masa sakit. Kemudian masa sakit, bagaimana dengan sakitnya itu mereka ada introspeksi diri, sehingga supaya juga mereka ingin sembuh. Semoga bagi yang sakit di rumah sakit dan mungkin ada juga di rumah, semoga Allah cabut penyakitnya sehingga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini banyak sekali memang problematika ya. Tetapi ya jangan juga kita terlalu terpaku pada segala problem-problem di dalam kehidupan kita, tetapi kita bagaimana berusaha untuk menyelesaikannya ya. Kita selesaikan dengan baik dan lain sebagainya mungkin. Tapi ini saya sharing terkait dengan kenikmatan kehidupan. Sebenarnya banyak ya kenikmatan kehidupan itu. Mungkin contoh kecilnya aja adalah hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Itu sih contoh kecilnya. Kemudian kita masih bernafas, ya kan? Mungkin ada teman-teman yang lagi menikmati jogging pagi di luar sana, atau ada orang juga menikmati pagi ini dengan duduk santai di teras rumah sambil menikmati kopi dengan kue, menghirup udara segar. Kemudian dia juga bisa melihat tanaman-tanaman di depan rumah, di halaman rumahnya. Kemudian bunga-bunga itu, tanaman-tanaman itu mengeluarkan oksigen yang sangat segar, sehingga penghuni rumah atau orang yang ada di situ bisa menghirupnya dengan segar ya. Itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, iya kan? Jadi itu contoh yang kecil sebenarnya. Banyak sebenarnya. Jadi tidak ada rasa atau waktu untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Semuanya kehidupan kita. Orang yang masih sakit pun justru harus, kita diberikan sakit harus tetap bersyukur, karena itu adalah sebuah kenikmatan, ya kan? Sebuah kenikmatan, sehingga kita bisa
bermuhasabah, kita selalu berdoa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan penyakit kita itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Mungkin banyak yang kita lakukan selama ini salah. Dengan penyakit itu Allah cabut dosa-dosa kita, Allah hapus dosa-dosa kita, ya. Kita nggak tahu. Apalagi kita yang sehat ini, ya kita harus juga memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sehat ini tidak juga memanfaatkan, justru kita melakukan hal-hal yang justru tidak bermanfaat, justru tidak mendatangkan hal yang baik untuk diri kita, kan. Contoh kecilnya juga adalah ya olahraga. Itu kenikmatan masa sehat sebelum datang masa sakit. Jadi masa sehat kita ini kita juga gunakan. Jangan juga kita merasa sudah sehat nggak mau olahraga, atau merasa gimana ya, merasa sehat terus kan, sehingga dia ya tidak menjaga juga dirinya. Itu juga salah. Jadi kita harus memanfaatkan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Banyak hal ya. Tentunya dalam kehidupan kita sebelum masuk ke hal yang lain. Masih contoh-contoh kecil aja lah, contoh-contoh kecil. Ya kita malam-malam kita istirahat, mungkin sore malam kita istirahat, setelah itu kita tidur. Alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari atau di waktu subuh, kita masih bangun, masih kita hidup. Itu kan, itu juga merupakan nikmat. Itu contoh-contoh kecil sebenarnya. Mungkin hal itu yang kita nggak sadari sebenarnya. Alhamdulillah kita masih makan, kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal ya yang harus disyukuri. Itu contoh-contoh kecil aja sih sebenarnya. Allah masih memberikan kita pakaian, ya kan, rezeki, mungkin sehingga kita bisa punya pakaian untuk menutupi aurat kita dan lain sebagainya. Masih banyak hal sebenarnya. Terkadang kita dengan kondisi kita dengan sudah terbiasa, contohnya ya, kita dengan kondisi yang sudah terbiasa menjadi orang miskin, ya gitu-gitu aja. Kita tidak mau berusaha, tidak mau bekerja dengan maksimal, ya wes lah, kita sudah ditakdirkan menjadi orang miskin, sehingga tidak mau berikhtiar, tidak mau berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses. Kadang-kadang mindset kita di situ. Justru jangan sampai terjadi hal itu. Jadi Allah itu sudah memberikan rezeki, ketentuan rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang hamba usahakan itu. Iya kan? Tidak mungkin kan Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita hanya diam saja di rumah. Kita menjadi orang miskin. Welas aku jadi orang miskin. Welas tak diam aja di rumah, nggak mau melakukan apa-apa. Itu juga salah. Salah itu. Jangan kita menjadi orang miskin ya sabar terus. Sabarlah wes jadi orang miskin. Enggak seperti itu juga. Sabar intinya adalah berusaha, bersabar dan tawakal ala Allah. Kita berusaha maksimal, kita kerjakan sesuatu itu mencari ridha Allah, kita semua pasrahkan total kepada Allah. Tentunya juga kita sabar, bekerja dan lain sebagainya harus sabar juga. Tentunya juga ibadahnya harus ditingkatkan. Seperti itu. Kadang-kala kita ini merasa terlalu rendah diri sebenarnya, rendah diri dengan kondisi diri kita, bukan seperti itu ya. Kita harus maksimal. Orang lain bisa kaya kok, kenapa kita nggak bisa jadi kaya? Iya kan, orang bisa melakukan sesuatu hal yang besar, kok kita nggak bisa juga melakukan hal itu, padahal kita mungkin sama-sama makan nasi dan lain sebagainya, iya kan.
Nah, itu juga harus ada renungan di dalam diri kita. Seperti itu. Jadi harus ada renungan di dalam kehidupan kita itu dengan kondisi diri kita. Jangan sampai kita pasrah-pasrah saja, sabar-sabar saja, tetapi tidak ada ikhtiar usaha yang dilakukan. Seperti itu. Karena memang Allah juga tidak memerintahkan kita untuk menjadi orang yang sukses. Ya kan? Tidak memerintahkan kita. Tidak. Tetapi Allah justru memberitakan kita untuk berikhtiar dan berusaha. Kemudian semuanya itu pasrahkan kepada Allah. Hasilnya itu ditentukan oleh Allah. Itu yang benar. Jangan bercita-cita tinggi, berhayal tinggi tetapi tidak ada usaha. Ya kan? Itu juga problem itu. Nah, jadi kita harus terus berusaha, berusaha maksimal. Mungkin kita juga sebagai orang kaya, mungkin ya kita terlahir dengan orang yang sudah kaya, justru kita juga harus mensyukuri kenikmatan itu. Alhamdulillah, jangan sampai dengan kenikmatan mungkin sejak kita lahir dan lain sebagainya, dilahirkan dengan orang kaya, justru jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tidak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak mohon maaf ya. Ya mungkin sebagian juga banyak, justru ada orang yang memanfaatkan kekayaannya itu untuk beramal jariah ya. Beramal. Mereka kekayaannya dia sumbangkan ke panti asuhan, membantu orang fakir miskin dan lain sebagainya, membangun masjid dan lain sebagainya. Mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada juga orang yang memanfaatkan kekayaannya itu ya, mereka ya hidup dengan foya-foya dan lain sebagainya. Ada juga seperti itu. Sama juga dengan orang miskin tadi. Ada orang miskin yang benar-benar sabar dan tawakal kepada Allah, sehingga dia bangkit berusaha, sehingga dia menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang sangat luar biasa. Iya kan? Seperti itu. Kita orang kaya ini, kita sebagai orang kaya juga harus peduli dengan sesama manusia, hablum minan nas dan hablum minallahnya juga. Seperti itu. Itu. Jadi itu ya contoh-contoh kecil aja sih sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kita masuk lagi coba seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita, selain rezeki kita sebagai seorang kaya. Selama ini kadang-kala kan kita merasa mungkin bimbang dalam kehidupan kita. Contohnya adalah mungkin contohnya anak-anak muda seumpamanya, kadang-kala kan ada rasa iri terhadap orang yang kaya. Ada rasa iri terhadap orang yang punya orang tua. Iya kan? Biasanya kan gitu. Tapi dia tidak mempunyai orang tua. Biasanya kan gitu. Atau orang tua belum dikaruniakan oleh anak. Kadang-kala mereka merasa gelisah dengan hal itu. Benar enggak? Tapi enggak tahu ya. Kemudian juga seorang anak, mungkin juga dia dari kecil mungkin ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, atau salah satunya mungkin dia ditinggalkan oleh ibunya, oleh ayahnya, sehingga dia merasa kurang rasa kasih sayang terhadap orang tuanya. Ada juga seperti itu. Kemudian juga ada orang yang lengkap, dia mempunyai orang tua yang lengkap, tetapi dia merasa kurang perhatian, kurang diberikan perhatian oleh kedua orang tuanya. Mungkin orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anaknya bebas keluyuran kemana-mana. Ini juga problem-problem kehidupan. Nah itu. Tapi harus kita renungkan juga,
bagi orang tua, bagi seorang anak, kita diberikan oleh, kita mempunyai orang tua, ya kan? Justru kita harus bagaimana berintrospeksi diri kita sebagai anak, apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Harus ada introspeksi diri. Mungkin orang tua kita kurang perhatian dengan kita, mungkin ada hal yang lain dengan pekerjaannya, tapi justru kita jangan sampai berputus asa untuk peduli dengan orang tua kita, iya kan? Sama juga karena kenapa? Karena banyak orang di luar sana, mereka tidak mempunyai orang tua. Rasa kasih sayang dari orang tua tidak ada, dari kecil tidak ada. Justru jangan sampai bagi orang tua, bagi anak, jangan sampai mereka melalaikan kewajibannya sebagai seorang anak, iya kan? Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Dosa kita akan ditanggung oleh orang tua. Wahai orang tua, ketika mempunyai anak, harus mempunyai anak, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak itu. Anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila titipan itu tidak dijaganya dengan sebaik-baiknya, justru itulah yang akan menjerumuskan ke hal yang tidak baik tentunya. Apalagi di akhirat kelak nanti kan ada pertanggungjawabannya, akan dimintai sebagai orang tua, akan dimintai pertanggungjawabnya terhadap anak itu, iya kan? Seperti surat An-Nisa itu kan ayat 9, bagaimana harus mendidik anak-anak itu sebagai generasi penerus, ya kan? Apabila tidak dijaganya dengan sebaik-baiknya, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak nanti. Karena banyak orang di sana belum dikaruniakan oleh anak. Itu merupakan kenikmatan. Nah, jadi semua itu harus kita renungkan sebenarnya. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada kita itu justru jangan sampai kita lalaikan. Wahai orang-orang, wahai teman-teman semuanya, apabila orang tuanya sudah meninggal, jangan berkecil hati. Maka apabila sudah meninggal dua-duanya atau dari salah satunya, maka kita sebagai seorang anak hanya satu yang kita lakukan, yaitu adalah menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita mendoakan orang tua kita supaya mereka menjadi ahli surga, ya kan? Karena tidak ada harta amalan yang dibawa di sana, yang tidak ada lagi amalan yang dapat menyelamatkan orang tua kita kecuali hanya 3, yaitu adalah amal zariyah, kemudian amal soleh, ya kan? Ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Apabila dari salah satunya itu tidak ada itu, maka sangat disayangkan. Maka kita sebagai seorang anak, ayo doakanlah orang tua kita. Doakanlah. Mungkin orang tua kita sudah melakukan yang terbaik untuk kita, tetapi kita tidak tahu seberapa besar perjuangan orang tua, pengorbanan orang tua untuk diri kita. Ya kan? Saya yakin tidak ada orang tua yang dapat melakukan untuk menjerumuskan anaknya. Saya kira tidak. Apabila ada, justru itu ada problematika di dalam kehidupan orang tua itu. Tapi saya kira tidak ada, ya kan? Orang tua yang tega seperti itu. Jadi, ayo kita bermuhasabah diri. Apabila teman-teman sudah mempunyai orang tuanya masih lengkap, ayo bermuhasabah diri. Minta maaf, mungkin selama ini kita melalaikan, mengabaikan orang tua kita. Mungkin selama ini kita kurang perhatian dengan orang tua kita. Ayo, dari kita harus lebih dekat dengan orang tua kita. Jangan kita malah menjauh dengan orang tua kita. Apabila orang tua kita mungkin sibuk dengan pekerjaannya, mungkin ketika mereka pulang, ayo dekatilah mereka. Apabila mempunyai problematika, maka curhatlah kepada orang tua. Kasih tahulah orang tua.
kasih tahulah, dekatlah. Jangan sampai dengan orang tua kesibukannya kurang perhatian dengan kita, justru kita juga malah minder, malah kita mencari curhatan kepada orang lain. Justru itu akan menjadi problem. Saya ingatkan kembali lagi ya, teman-teman semuanya, apabila kurang perhatian dari orang tua karena mungkin orang tua sibuk dengan pekerjaannya, maka janganlah menjauhkan diri dari orang tua. Dekatilah mereka. Apabila orang tua kita yang belum mendekati kita, dari kitalah, ayo kita dekati orang tua kita. Kita sampaikan kepada orang tua kita masalah kita apa. Mungkin kita kurang perhatian, kita sampaikanlah. Kita terbuka dengan orang tua kita, sehingga kita bisa diperhatikan. Justru jangan sampai orang tua kita mengabaikan kita, justru kita malah pergi cari orang lain yang dapat memberikan perhatian untuk kita. Jangan sampai terjadi seperti itu. Sama halnya dengan orang tua. Wahai orang tua, mungkin selama ini kita sibuk dengan pekerjaan sibuk sehingga melalaikan tanggung jawab dengan anak-anak, maka dekatilah anak-anak itu. Dekatilah. Jangan sampai mereka kehidupannya bisa terombang-ambing. Jangan sampai mereka mempunyai problematika dalam kehidupannya. Jangan sampai problematika itu justru dia ceritakan kepada orang lain, minta solusi dari orang lain. Maka harus dimanfaatkan itu. Sama juga dengan teman-teman semuanya yang belum punya, yang orang tuanya sudah ditinggalkan, entah ayahnya, entah ibunya. Bersyukurlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, banyak orang di luar sana yang menjadi keluarga, menjadi orang tua kamu. Tetapi berbuat baiklah kepada orang lain. Berikanlah yang terbaik kepada orang lain. Berikanlah yang terbaik untuk orang tua Anda, baik itu untuk ayah Anda atau untuk ibu Anda. Apabila salah satunya masih hidup, dekatilah mereka. Perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Mungkin itulah cara yang terbaik ketika Allah ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu cara yang terbaik sehingga kita ingat kepada Allah. Ya kan? Sehingga seperti itu. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Itu contoh-contoh kecil yang harus kita sadari sebenarnya. Mungkin contoh yang lain lagi adalah teman-teman semuanya, di luar sana mungkin dengan kecantikan kita, dengan kegantengan kita, sehingga kadangkala kita lupa diri dengan kecantikan, kegantengan kita. Sehingga kita merasa cantik, merasa ganteng, dan pengen memperlihatkan kegantengan kita, kecantikan kita kepada orang lain. Iya kan? Sehingga kita mungkin bisa memperlihatkan kecantikan, kegantengan kita kepada orang lain. Kita buka aurat kita pertontonkan kepada orang lain. Nauzubillah min zalik. Teman-teman semuanya, bayangkan kalau dari kegantengan, kecantikan yang Allah berikan kepada kita itu, kita umbar-ambirkan, suatu saat Allah ambil salah satu dari mungkin wajah kita. Iya kan? Wajah kita diberikan saja luka satu gores, justru itu akan menghilangkan kecantikan dan kegantengan kita. Bayangkan. Itu adalah karunia Allah kepada kita. Justru kita harus mensyukurinya. Bayangkan kita cantik, kita ganteng. Tetapi coba Allah ambil satu telinga kita. Apa kita akan masih dikatakan ganteng? Allah hanya diberikan satu mata saja. Iya kan? Kita ombarkan aurat kita. Coba bayangkan. Padahal banyak orang di luar sana, mereka diberikan telinga satu,
pendengaran tidak lengkap, tetapi justru mereka menikmati hal itu semua, mensyukuri, mereka lebih dekat dengan Allah. Mereka tutup mereka itu dengan wajah yang pas-pasan. Mereka justru lebih dekat dengan Allah. Mereka menutup auratnya, tidak mengombarkan auratnya, justru itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Maka kita diberikan itu semua harus kita jaga. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai melalaikan itu semuanya. Sehingga mungkin kita merasa cantik, merasa ganteng. Terutama mungkin, mohon maaf ya, mungkin perempuan yang sangat luar biasa. Itu banyak sekali godaan. Iya. Ya mungkin bodinya yang begitu seksi sehingga dia pamerkan. Nauzubillah min dzalik. Itu masya Allah, itu adalah nikmat, itu adalah karunia Allah yang harus dijaga, dirawat dengan sebaik-baiknya. Contohnya aja adalah orang itu adalah lebih tertarik dengan, contohnya aja seperti permen lah. Orang pasti akan suka dengan permen ketika bisa dipilih dengan permen yang sudah dibuka, ya kan? Dibuka bungkusannya dengan permen yang masih terbungkus menjadi utuh. Mana pasti akan, ketika orang disuruh untuk memilih, pasti orang akan memilih dengan permen yang masih utuh bungkusannya. Bagaimana juga dengan manusia? Seperti itu. Logikanya kan seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi hal itu. Ya kita akui bahwa ya nggak apa-apa, itu adalah nikmat Allah. Tapi jangan sampai kita dengan sengaja mengombarkan aurat kita. Iya kan? Jangan sampai. Itu belum loh. Coba ketika kita memamerkan bodi kita itu, tiba-tiba Allah berikan suatu peristiwa yang dimana akan merusak kecantikan kita itu. Bayangkan. Apakah itu akan merasa bahwa kehidupan, kegantengan kita masih lengkap? Nah, pasti akan mengganggu. Ya sebenarnya banyak yang terjadi, banyak. Ya semoga diberikan orang-orang yang masih seperti itu, masih terbuka seperti itu. Semoga Allah memberikan mereka petunjuk, memberikan hidayah, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu bisa rawat dengan sebaik-baiknya. Tubuh yang Allah yang tubuh yang indah itu yang diberikan oleh Allah kepada orang itu, semoga dimanfaatkan, semoga dirawat dengan sebaik-baiknya ya. Semoga dirawat. Itu merupakan sebuah titipan Allah, karunia yang Allah berikan kepada setiap orang ya. Seperti itu. Banyak sekali sebenarnya kenikmatan hidup yang selama ini mungkin kita tanpa sadari. Seperti mungkin banyak orang di luar sana hanya diberikan tangan saja, tidak mempunyai kaki, tetapi mereka justru lebih dekat dengan Allah. Banyak juga orang divonis otaknya lumpuh ya, tetapi dia bisa menghafal Al-Quran. Ada juga orang tidak, matanya buta, dia harus merangkak pergi ke masjid, tetapi justru dia menghafal Al-Quran. Ya kan, justru diberikan pilihan apabila matanya terlihat, justru dia lebih baik melihat, begitu matanya menjadi buta daripada dia matanya diperlihatkan kesembuhan. Karena dia jangan sampai dengan adanya matanya itu semua hafalannya hilang, karena dia melihat hal-hal yang tidak baik. Justru dia merasa bersyukur dengan itu semua. Masya Allah. Banyak sekali ya. Tidak diberikan tangan, tidak diberikan kaki. Justru dia mempunyai hati yang lembut. Dia bisa membantu orang lain, bisa memotivasi orang lain untuk bangkit ya, supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Iya kan? Mungkin banyak orang kaya ya. Tetapi ketika diberikan cobaan dan lain sebagainya, sehingga dia bertobat kepada Allah. Ada juga orang kaya
di orang Cina ya, orang yang paling kaya raya sekali. Tetapi ketika dia pada saat sakit dan dia harus merawat di rumah sakit dan menghabiskan kekayaannya itu untuk biaya rumah sakit, justru dia merasa bahwa selama kehidupannya itu justru kekayaannya itu justru tidak ada manfaatnya sama sekali. Di dalam kehidupannya tidak ada sama sekali manfaat yang dia nikmati, tidak ada kehidupan dia dengan kekayaannya itu justru tidak ada, selama ini tidak ada gunanya, sia-sia semua itu. Karena kekayaannya tadi hanya dihabiskan di rumah sakit untuk biaya pengobatan. Itu kan. Dia tidak mendapatkan sebenarnya jalan kehidupan yang tenang. Itu banyak seperti itu. Oke, demikian apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, sharing-sharingnya semoga bermanfaat. Kita saling mengingatkan antara satu sama lain. Yang penting adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Maka kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Karena kufur nikmat itu adalah langkah-langkah setan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.